Sunnah itu kalau mendatangkan mudorot nggak usah dikerjakan. Karena sunnah secara logika harusnya maslahat. Apa contohnya? Poligami. Kalau mudorot bisa mengguncang dunia persilatan ya nggak usah dilakukan. Daripada kita dicaci maki tiap hari sama istri kan, berbohong sana sini. Saya mengatakan seperti itu. Ya saya dikatakan liberal ya nggak apa-apa. Saya mengatakan ya itu contohnya. Meskipun ini dikerjakan oleh Nabi, masa harus kita kerjakan meskipun ini sunnah? Orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib, dipecah belah dari dalam. Selesai kita Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Saya kebalik, orang belajar Islam itu ke Timur Tengah, saya justru ke Amerika, coba bayangin. Ini kan kebalik ini. Saya belajar di Zaituna Institute, belajar tentang sejarah dan filsafat Islam. Makanya saya sering membawakan kajian-kajian sejarah sebagai penghantar dari berbagai materi saya. Karena buat saya, kalau saya menghantarkan dalil-dalil, ini debatnya sampai kiamat nggak selesai Pak. Tapi kalau soal sejarah, ini kan sangat terbatas. Siapa yang mau baca seharusnya ketemu. Sama seperti ketika saya membawakan siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Ini saya didebat habis luar biasa, bahkan saya dikafir-kafirkan di YouTube. Karena saya mengatakan bahwa yang terlibat membunuh Sayyidina Utsman itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Putranya Sayyidina Abu Bakar. Banyak yang nggak terima. Dengan memberikan literatur sejarah yang justru munculnya di abad ke-14. Padahal kitab-kitab tarikh seperti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa mengatakan Muhammad bin Abu Bakar terlibat. Saya mendasar kepada kitab ini. Lah, masa saya yang salah ya? Masa yang dikafirkan saya? Sementara tafsir-tafsir Al-Quran dari Imam As-Suyuti dipakai. Sementara tarikhnya ditolak, kan anomali. Ini kan sejarah ini tidak bisa didebat. Karena semua punya rujukan yang sama. Kalaupun ternyata nanti beberapa abad kemudian ada yang mengubah isi sejarah itu, biasanya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ada yang berusaha menyembunyikan sejarah. Sama seperti G30 SPKI yang berusaha diubah oleh Soeharto. Kalau kita baca bukunya versi Soeharto dan baca bukunya versi Cornell Paper dari Ben Anderson, beda. Apalagi kita belajar dari kesaksian Kolonel Abdul Latif dalam pledoinya di Mahkamah Militer tahun 78. Jauh berbeda. Ini soal sejarah. Sejarah ini memang selalu berusaha diubah oleh para pemenang, oleh para penguasa. Nah, saya tidak perlu membantah, ya silakan aja baca Tarikhul Khulafa. Di situ menyatakan ya Muhammad bin Abu Bakar kecewa kepada Sayyidina Utsman karena tidak jadi ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Kalau dia kemudian menjadi korban fitnahnya Marwan bin Hakam itu lain cerita. Tapi Muhammad bin Abu Bakar meskipun dia putranya Sayyidina Abu Bakar, ya kita harus menghantarkan sejarah itu. Dia terlibat meskipun bukan eksekutornya, tapi eksekutornya adalah dua orang Mesir yang menikam Sayyidina Utsman ketika sedang menulis Al-Quran. Sedang menulis Al-Quran. Dibunuh karena persoalan politik. Ini silahkan bantah saya, tapi baca dulu Tarikhul Khulafa. Ini jelas. Saya tidak ada niat untuk mendiskreditkan apapun. Bagi saya, setelah kenabian, sifat maksum itu sudah tidak melekat kepada manusia. Para sahabat setelah itu, ya dia melekat dengan kemanusiaannya tanpa sifat-sifat maksum. Dia bisa berbuat kesalahan. Ya ini fakta sejarah. Dan yang membunuh dan yang terlibat konspirasi politik di Madinah awal pasca Nabi Muhammad wafat, ya ini juga para sahabat juga kok. Perang Jamal, perang Siffin meskipun ini dikatakan sebagai korban fitnah, faktanya mereka berperang sesama orang Islam. Nah ini juga jawaban saya terhadap beberapa orang yang membantah di YouTube karena ini ada rekamannya ya. Ini semua rujukan sejarah. Tarikh At-Tabari jelas, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Ibnu Mas'udi sebagai penulis sejarah yang pada generasi terakhir juga banyak menulis surat tentang ini. Konflik Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar, perpecahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini kan juga terjadi. Tapi kan kita selama ini kan memang
terlalu sibuk menyembunyikan sejarah-sejarah yang nggak nyaman. Jadi itu berbagai pandangan saya, sehingga saya kadang-kadang dikatakan liberal, Pak. Loh, liberal gimana? Saya ini Nahdliyin sejati, saya lahir ini oe-oe udah jadi Nahdliyin kok. Saya dikatakan liberal gara-gara saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika sekolah sejarah, sekolah tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi, semua saya pelajari. Termasuk juga bagaimana filsafat-filsafat modern dan filsafat Eropa mengutip dari sanad-sanad keilmuan dari para pemikir Islam awal. Thomas Aquinas, Jürgen Habermas, Immanuel Kant, Foucault, wah makin unik itu. Semua belajar dari orang-orang Islam. Dan saya dikatakan liberal karena saya mengatakan, nah ini yang paling sering dibantahin. Saya sering mengatakan bahwa sunnah itu kalau mendatangkan mudorot nggak usah dikerjakan. Karena sunnah secara logika harusnya maslahat. Apa contohnya? Saya ditantang begitu. Poligami. Kalau mudorot bisa mengguncang dunia persilatan ya nggak usah dilakukan. Daripada kita dicaci maki tiap hari sama istri kan, berbohong sana sini. Ini saya mengatakan seperti itu. Ya saya dikatakan liberal ya nggak apa-apa. Saya mengatakan ya itu contohnya. Meskipun ini dikerjakan oleh Nabi, masa harus kita kerjakan meskipun ini sunnah? Daripada kita dimaki-maki istri tiap hari. Daripada baju-baju kita ada di got. Ya kan? Nah apalagi kayak saya ini, saya jarang pulang ke rumah karena keliling seluruh Indonesia. Wah bisa-bisa saya jarang ngelonin istri Pak. Sampai ke rumah saya nanti istri saya tiba-tiba daftar ke KUA, mati kita. Sementara saya anti poligami coba. Nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang distigmakan ke saya. Karena saya itu harus dijadikan musuh bersama. Saya hanya ingin memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa positif, soheh, NU itu menjadi sasaran dari berbagai ideologi transnasional termasuk Salafi Wahabi, kelompok-kelompok pengusung khilafah, dan juga kelompok-kelompok Haroki Ikhwanul Muslimin. Ini kita berusaha dipecah belah Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun. Termasuk yang ubudiyahnya sama dengan orang-orang Nahdliyin yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama. Itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah. Ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicaci maki oleh sesama ulama NU karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex-FPI, uang ngeluarin celurit Pak, diputar-putar. Yang ditantang apa? Orang NU juga. Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini. Dan kita digerus satu persatu, sedikit demi sedikit supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini, oh sejak dulu Pak, nggak jauh-jauh. Ketika PKI merajalela, itu yang dipersekusi adalah kiai-kiai dan santri NU. Tapi setelah itu melakukan serangan balik, ya ulama-ulama NU dan santri NU juga. Semuanya pada diam. Dan yang mematahkan teori-teori janji-janji land reform dari PKI itu ya ulama-ulama NU. Makanya NU menang tahun 71. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf. Ini sejarah nggak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini. Tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai Pak. Mau sak Pancasilanya juga habis semua. Terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Karena hanya NU yang bisa menjadi perekat di sini dan yang menjadi tonggak pasak utama dari Pancasila. Itu di daerah-daerah minoritas seperti di Sulawesi Utara, di NTT, di Papua. Hanya NU mereka ini yang welcome. Mereka diterima kalau NU. Kalau bukan NU, oh jangan dulu. Saya mengalami itu karena saya keliling kemana-mana.
NU itu adalah garansi untuk pemersatu umat seluruh manusia yang berbeda-beda. Nah, mereka paham ini. Orang-orang pengusung ideologi transnasional ini paham bahwa NU ini menjadi penting. Makanya kita digrogoti satu persatu, dipecah belah satu sama lain. Dan kita nggak pernah dibiarkan hidup tenang-tenang gitu. Sampai presiden kita, Gus Dur misalnya. Ini kan entitas mewakili representasi NU menjadi presiden. Ketika dia diturunkan secara inkonstitusional, ada nggak orang NU yang memberontak ke negara ini? Nggak ada. Apakah datang seperti 212 mengepung Monas Limin menjadi Monas Limin? Apakah kita kemudian membanjiri Monas untuk memprotes penurunan Gus Dur? Nggak ada. Gus Dur mengatakan, bangsa ini harus lebih disayangi daripada saya. Dan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu loh NU. Nggak ada. Nah, karena NU ini kemudian menjadi penting di dalam negara ini, menjadi perekat dari Muhammadiyah dan berbagai organisasi keagamaan di negara ini, menjadi perekat dari berbagai lintas keimanan di negara ini. Ini kemudian menjadi sasaran utama, Pak, dari berbagai operasi intelijen, dari berbagai pihak. Tolong dipahami. Operasi intelijen ini licik, Pak, halus. Mereka jejalkan orang yang mengaku sebagai Nahdliyin tapi sebenarnya ngombok-ngombok dari dalam. Membentuk organisasi tandingan dan sebagainya. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Seorang pemikir Kristen dari Libanon namanya Philip Hurri Hitti. Judul bukunya The Story of the Arabs. Kisah bangsa Arab. Orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang Kristen untuk dikonversi menjadi Islam, termasuk di Indonesia namanya Snuk Horgronya. Ini ditulis oleh Philip Hurri Hitti. Philip Hurri Hitti, bukan Kitty. Dia menulis hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Dan ternyata betul, orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik. Oh, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib. Dipecah belah dari dalam. Selesai kita, Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya berani kayak gini karena direkam. Kalau nggak direkam saya agak adem, Pak. Dan hari ini betul-betul membangun militansi yang luar biasa yang keluar dari rel dan keluar dari basis-basis tasawuf dari ulama-ulama NU. Dari dulu ulama NU ini sudah mengajarkan kamu jangan membenci. Kalau ulama-ulama NU ini pada zaman dulu pasca kemerdekaan ini punya ambisi politik, nggak mau menerima Pancasila, jelas nggak bakal mau. Dia akan memaksakan faham-faham Islam sesuai dengan pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama. Tapi apakah orang Muhammadiyah mau terima? Apakah orang Persis mau terima? Dengan pemikiran-pemikiran fikih yang berbeda. Ulama-ulama NU, Mbah Hasyim dan sebagainya ini menyadari semua ini. Lalu dibuatlah satu perekat yang menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai Al-Asobiyah. Kesepakatan bersama. Kalau satu kelompok entitas memaksakan kehendaknya atas kelompok yang lain, negara itu tidak akan berdiri. Ulama NU menyadari ini. Meskipun NU sangat mayoritas pada saat itu, Islam juga sangat mayoritas di situ, orang-orang ulama-ulama NU, bisa saja, bisa mendikte negara ini. Mau diarahkan kemana negara ini. Sangat dominan ketika itu. Tapi tetap menerima Pancasila karena semua berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Itu loh hebatnya ulama NU. Dan kita hari ini betul-betul ingin digrogoti dari dalam, dipecah belah atas nama apa? Khilafatu min hajin nubuwah. Politisasi agama ini, Pak. Politisasi agama. Semua ideologi transnasional itu, semua punya tujuan politik. Semua punya tujuan politik itu. Termasuk kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Mustahil nggak punya tujuan politik. Ini produknya kemarin meledak di Bandung itu.
Dan Solo ini saya mau cerita Solo ini. Kita geser sedikit ke Solo lah, biar sedikit adem. Tapi nggak adem juga sebenarnya. Oh, habis hujan. Solo ini menjadi simpul yang penuh dengan keunikan, Pak. Semua ideologi hidup di Solo. Bomnya meledak di Bali, simpulnya di Solo. Bomnya meledak di Bandung, simpulnya di Solo. Semua mengarah Solo. Konfliknya di Poso, simpulnya ada di Solo. Konfliknya di Ambon, simpulnya di Solo. Semua ada di sini, Pak. Ini tolong disadari. Mengapa Solo? Solo ini sudah menjadi melting pot ideologi sejak dulu. Semua ideologi hidup di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah hidup. Syiah hidup. PKI hidup. Hidup. Di sini udah pernah menang loh PKI pemilu tahun 1955. Karena janji PKI adalah mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh keraton. Menang di sini. Tapi setelah itu yang menang adalah Syarikat Islam. Syarikat Dagang Islam ketika itu. Karena isinya kan pedagang-pedagang semua. Di sini adalah melting pot ideologi. Coba bayangin kalau ini kemudian didiamkan menjadi satu perbedaan yang saling bergesekan, pada akhirnya melahirkan produk-produk seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Dan ini kemudian menjadi epicentrum. Saya pikir kemarin bom yang meledak di Bandung itu, Pak, udah bukan bagian dari Solo. Ada juga. Masih menggigit kota Solo juga. Ternyata ya asalnya dari sini-sini juga. Coba. Nah. Tapi ini memang tidak sengaja kita keluarkan karena masih ada pesta, Pak. Ini kan pestanya udah mau bubar, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Tapi ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan di kota Solo ini harus kita sadari bahwa NU harus menjadi pemain utama di kota Solo, karena kalau NU tidak bisa menjadi perekat dari berbagai ideologi yang hidup dan tafsir-tafsir yang segala macam ini, maka Solo betul-betul akan menjadi epicentrum yang dalam konteks negatif, bukan dalam konteks yang positif. Ini kalau didiamkan. Makanya semua kesatuan TNI dan Polri itu pasti punya posko di Solo. Memang unik, Pak. Ini mohon maaf ya. Termasuk orang Islam yang makan anjing pun ada di sini, Pak. Ini membuktikan bahwa ideologi apapun hidup di sini. Ini kan harus kita ketahui semua. Artinya dan semua punya zona nyamannya masing-masing. Dan ketika satu sama lain saling mempersekusi, ini kan bahaya. Amrozi simpulnya di sini padahal orang Lamongan. Agus Suyatno yang kemarin jadi pelaku itu melakukan amaliyahnya di Bandung di Astana Anyar, padahal orang di sini juga. Coba, istrinya ya orang sini, orang Sukoharjo. Sukoharjo lagi. Bicara Al-Mukmin ya Sukoharjo lagi. Solo Raya. Ya seperti yang kata tadi Pak Masuri bilang, ini panggungnya ya di Solo. Dan dilalahnya ya presidennya dari Solo lagi. Udahlah, ini tempat carmuk ini, cari muka di sini. Ada yang orang ingin naik jabatan ya cari mukanya di sini. Ada yang ingin meruntuhkan negara ini cari mukanya juga di sini. Macam-macam. Karena memang ini titik simpulnya, Pak. Dari semua gerakan usroh pada zaman Soeharto, pada zaman Soekarno, sampai kemudian gerakan-gerakan Salafi Wahabi, itu semua epicentrumnya di sini. Dan mereka cari makannya di sini, jadi tukang parkir lah, laskar ini, laskar itu. Dihimpun dalam DSKS. Memang kita nggak tahu apa? Tahu kita. Saya kebetulan tenaga ahli di Mabes Polri, Pak. Kita tahu betul peta di sini sebenarnya. Memang sulit kalau kita tidak punya resistensi secara kolektif, tidak bisa menyelesaikan ini.